Go YouTube iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan cerita dengan berjudul Laskar Pelangi karya Andreas Drata dan Kisah Merah karya Ahmad Tohari. Iya. Oh iya. Nah itu Bahar paling cici. Teman-teman sama deh. Yuri. Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Di sebuah desa terpencil bernama Karangsongga, hiduplah sepasang suami istri bernama Darsa dan Lasti. Darsa sebagai penyadap nira dan Lasti sebagai ibu rumah tangga biasa yang setiap hari memasak nira. Darsa dan Lasti sudah menikah selama 3 tahun, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Darsa tak pernah berpikir bisa memiliki istri secantik Lasti. Wajahnya yang cantik, kulitnya yang putih, dan lembut pipi kirinya ketika dia sedang tertawa. Sedangkan Darsa hanyalah seorang penyadap nira yang setiap pagi dan sore harus memanjat pohon kelapa. Suatu hari, Darsa terlambat pulang ke rumah. Lasti merasa khawatir dan tertegun di ambang pintu. Dari kejauhan, terlihat seorang lelaki berjalan tergesa menuju rumahnya. Ternyata lelaki itu adalah Mukri. Lasti pun menangis. Tak tahu apa yang terjadi pada suaminya. Kemudian dibawalah Darsa ke rumah sakit. Mereka berjalan menyusuri setapak di malam hari dengan diiringi sebuah obor minyak. Pagi itu, Lasti hendak menjenguk Darsa di sebuah rumah sakit. Akan tetapi, keadaan Darsa belum juga membaik. Bahkan, Darsa harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan yang lebih sempurna. Lasti dan keluarganya pun tidak tahu harus bagaimana mendapatkan biaya. Lasti hanya bisa menjual pekarangan rumahnya dan kebun kelapa miliknya. Namun, usaha yang dilakukan Lasti pun tidak membuahkan hasil. Dibawalah Darsa pulang ke rumah. Berbulan-bulan Darsa menjalani perawatan dari seorang dukun bayi bernama Bunek. Bunek selalu memberikan pengobatan kepada Darsa dengan rasa ringan dan ramah, memberikan semangat bahwa Darsa bisa sembuh. Akhirnya, setelah 1 tahun, Darsa bisa bekerja ringan dan keadaannya sudah mulai membaik.
menyadari semua kesalahannya. Lasi meninggalkan Darsa akibat perbuatan Darsa sendiri. Darsa jatuh akibat dari pohon kelapa. Darsa dipijit oleh Butet. Darsa sembuh akibat diberikan stimulasi birahi kepada Butet. Darsa sembuh kembali seperti semula. Banyak kenangan pada Kanjat dengan anak-anak penyandang gula. Kanjat adalah anak fakir orang terkaya di desa Karangsoga. Kanjat teringat masa lalunya. Kelinci cantik dan sering digoda para laki-laki. Dan Kanjat ingin membela Lasi ketika ia digoda. Namun Kanjat tidak berdaya. Lasi memilih pergi dari desa Karangsoga menggunakan truk yang dikemudikan batik. Sesampainya di Jakarta, Lasi dititipkan di warung makan milik Bukoneng. Bukoneng pun membujuk Lasi untuk tetap tinggal di warungnya. Dengan rayuan Bukoneng, Lasi pun mau tinggal di rumahnya. Bukoneng yang selalu memuji kecantikannya dan selalu mendengarkan cerita-cerita tentang Darsa, bahwa sebenarnya Lasi pergi ke Jakarta untuk menenangkan diri. Meskipun di warung Lasi dianggap sebagai wanita yang tidak benar, para lelaki itu berniat jahat kepada Lasi. Namun Bukoneng menjaganya dengan baik, sehingga dengan terpaksa Lasi pun mau tinggal di rumah Bukoneng. Suatu hari Bukoneng kedatangan temannya yang bernama Bulanti dengan membawa pasangannya yang lebih muda dari usianya. Lelaki itu memakai kacamata dan lebih pantas sebagai pacarnya daripada suaminya. Bukoneng dan Bulanti menjadi pertemanan dan sering juga mengadakan kerjasama untuk jual beli barang antik. Suatu hari Bulanting kembali datang bersama si kacamata suaminya dengan membawakan hadiah baju mahal dan bagus lengkap untuk Lasi. Lasi pun mau mengenakannya, meskipun Lasi awalnya merasa ragu dan teringat akan pesan emaknya, tak ada pemberian yang tak
menuntut imbalan. Hal itu telah menjadi prinsip Lasi selama ini. Namun karena rayuan dari Bu Koneng yang selalu mengatakan bahwa Bu Lasi itu baik, maka Lasi mau mengenakan pakaian itu. Bu Lanting pun merasa terkejut dengan kecantikan Lasi setelah Lasi memakai pakaian yang diberikannya. Kemudian disisirnya rambut Lasi. Dengan segala rayuan Bu Lanting, Lasi kini mau tinggal di tempat Bu Lanting yang besar. Lasi pun selalu menurut setiap tawaran Bu Lanting, karena Bu Lanting telah menganggap Lasi sebagai anak angkatnya. Setiap hari Lasi selalu diajak jalan-jalan pergi keliling Jakarta dan dibelikan baju-baju yang berkualitas mahal, perhiasan, dan sepatu yang tidak pernah Lasi bayangkan untuk memilikinya. Namun semua itu tentulah ada maksud dan tujuannya. Pagi hari ketika Lasi sedang duduk untuk sarapan, dan datanglah Bu Lanting untuk menagih janjinya. Sejenak Lasi termenung, tetapi kemudian ia mengangguk perlahan. Saya ini hanya orang Kamu sudah lebih dari pantas jadi orang kota. Sekarang tak ada yang percaya bahwa kamu adalah orang kota. Bu Lanting berbicara dengan wajah yang sangat meyakinkan. Lasi terdiam tanpa sepatah kata pun, dengan memainkan sendok di piringnya. Kemudian Lasi menyampaikan lagi apa yang ada di pikirannya tentang surat cerai. Wajah Bu Lanting mendadak beku dan dingin. Lalu Bu Lanting menjawab pertanyaan Lasi dengan enteng. Mendengar dari jawaban Bu Lanting, Lasi tak setuju dan ia menghendaki surat cerai yang asli dari suaminya Darsa, bekas suaminya Darsa. Serta sesekali ia meminta doa restu kepada orang tuanya kalau ia akan menikah lagi. Tetapi Bu Lanting berpikir kalau Lasi tak akan kembali lagi. Jam 7 malam, Hendar Penny muncul di rumah Bu Lanting dengan penampilan yang sangat rapi. Kedatangannya disambut oleh Bu Lanting. Hendar Penny hanya membalas senyum dan duduk sebelum Bu Lanting mempersilahkannya. Kemudian keluarlah dari dalam rumah Lasi. Dan Bu Lanting segera menyiapkan tempat duduk Lasi yang paling dekat dengan Hendar Penny. Kemudian Bu Lanting pergi meninggalkan mereka berdua. Suara Hendar Penny pelan dan datar, tetapi tak kurung Lasi tersentak dibuatnya. Lasi lalu samar-samar mengangguknya.
Kata Lasi pelan tanpa mengangkat wajah. Tak lama kemudian lelaki tua itu mengajak Lasi untuk makan malam. Dan Hendarpeni menyuruh Lasi untuk mengambil baju hangat sebelum keluar dari rumah. Hendarpeni memberikan sesuatu kepada Lasi. Beberapa menit kemudian Lasi keluar dengan mengenakan pakaian hangat dan bergegas pergi untuk makan malam bersama Hendarpeni. Selesai, Lasi diajak pulang Hendarpeni ke rumahnya di Selipi. Sesampainya di rumah Hendarpeni, waktu sudah larut malam dan rasa ngantuk pun sudah menghinggapi Lasi. Hendarpeni menyuruh Lasi untuk menginap di rumahnya, tetapi Lasi tak mau. Kedatangan Lasi pulang kampung karena ia ingin meminta doa restu kepada orang tuanya dan mengurus surat cerai. Lalu Hendarpeni dan Lasi menikah. Tak lama kemudian mereka berdua bercerai karena ada suatu hal. Sekian cerita dari kami. Laskar Pelangi karya Andrea Wirata. Laskar Pelangi mengambil latar cerita di daerah Belitung, di mana kekuatan ekonomi Belitung dipimpin oleh staf PN dan para tokoh swasta yang mengerjakan setiap eksploitasi timah. Mereka menempati strata tertinggi dalam lapisan yang sangat tipis, dan sisanya berada di lapisan rendah, yaitu mereka pegawai kantor desa, karyawan rendahan PN, para pencari madu dan nila. Belitung bermula dari anak-anak yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong yang berjumlah 9 anak, yakni Ikal, Lintang, Sahara, Asyam, Syahdan, Sky, Borek, dan Rahman. Mereka sangat gelisah lantaran SD Muhammadiyah akan ditutup jika murid yang bersekolah tidak bisa menjadi 10 orang. Mereka semua sangat cemas. SD Muhammadiyah adalah SD Islam tertua di daerah Belitung. Saat semua gelisah, datanglah Harun, seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental. Dia menyelamatkan 9 temannya yang ingin bersekolah serta menyelamatkan SD Muhammadiyah tersebut. Dari sinilah mulai cerita. Dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harman, kejadian bodoh yang dilakukan Borek, pemilihan ketua kelas. Ada lagi satu teman kita, yaitu Ikal, sangat kagum dengan sahabatnya ini. Intang adalah seorang anak yang serius. Ada lagi satu teman Ikal yang tak kalah unik, Mahal namanya. Bakat yang ia miliki sungguh alami seperti halnya Lintang. Namun Mahar memiliki bakat di bidang seni. Saat pelajaran kesenian mereka disuruh untuk bernyanyi, dan ketika tiba bagian Mahar, ia menyanyi dengan sangat merdu
dan hal yang paling sering dilakukannya adalah mendengarkan radio. Awan-awan kapas berwarna biru lembusu mengapung rendah, ingin menyentuh permukaan laut yang surut jauh, beratus-ratus hektar luasnya. Hanya setinggi lutut, meninggalkan pohon-pohon kelapa yang membujur di sepanjang pantai Tanjung Kelayang. Kini Ikal dilanda rasa rindu yang mendalam oleh seorang gadis cantik. Ia rindu pada wajahnya, rindu pada paras tubuhnya, dan rindu pada senyumnya ketika ia memandangnya. Dia selalu berpikir, bagaimana cara mengobati rasa rindu yang kini melanda dirinya, yaitu dengan cara sering-sering membeli kafur. Dan untuk itu adalah satu-satunya peluang. Kemudian dia meminta kepada guru untuk memberikannya tugas mengambil kafur. Dia hanya tersipu ironis. Penyebabnya bukan hanya tokoh harapan yang membuatnya telah menjadi wangi, tapi semata-mata karena ada putri Gunung Gobi yang menunggu dirinya di sana. Dengan jiwa penuh pengertian dan sebuah senyum, beliau mengiyakan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian, Ikal dan Syahdan menjadi tim solid dalam pengambilan kafur. Setiap hari Senin, Ikal dan Syahdan pergi ke toko harapan untuk mengambil kafur. Syahdan pun merasa senang karena dia seringkali meninggalkan kelas karena mendapat tugas untuk mengambil kafur. Suatu ketika, Ikal menulis puisi untuk gadis pujaannya Aling yang dititipkan kepada Akyong, saudara sepupu Aling. Dan puisinya berjudul Bunga Krisan. Aling, lihatlah ke langit, jauh tinggi di angkasa. Awan-awan putih yang berarak itu, aku mengirim bunga-bunga krisan untukmu. Waktu telah berlalu. Suatu hari, Ikal mendapat kiriman surat cinta yang dikirim oleh tukang pos. Ketika surat sudah diterimanya, Ikal membaca surat itu dengan hati yang berdebar-debar. Dan surat itu berisi, "Jumpai aku di acara sembahyang Rebu."
Pada saat mereka berada di dalam kelas, Ibu Mus menasihati Mahar. Mahar tertunduk diam. Ibu Mus pun menjelaskan bahwa klinik, ilmu gaib, tahayul, paranormal, semua dekat dengan pemberhayalan. Syirik adalah larangan tertinggi dalam Islam. Seluruh teman-teman Mahar meminta Mahar untuk meminta maaf dan menyatakan pertobatan. Tetapi Mahar menjawab dengan nada bantahan. Mahar terlihat sangat menyesal dan merasa bersalah. Tetapi tampak mempertahankan sebuah argumen yang menurutnya benar, yaitu mencari hikmah dari dunia gelap dan penasaran karena ingin tahu. Kemudian Ibu Mus pun datang dan berbicara. Tak ada hikmahnya dari kemusyrikan yang akan kau dapat dari praktik klinik itu. Kemudian datang kepala sekolah dan seorang perempuan bernama Flo. Flo adalah murid baru yang pindah dari sekolah SDPM yang ingin bersekolah di SD Muhammadiyah. Kemudian Ibu Mus datang dan berucap, "Selamat datang di kelas kami." Sarah senang sekali karena dia satu-satunya wanita di kelas. Sekarang dia senang karena selama ini ia duduk sendirian dan sekarang ia mempunyai teman sama jenis. Dimulai dari cerita Mahar, memang sudah benar-benar edan. Dia semakin tidak peduli dengan buku-buku di sekolahnya. Nilai-nilai ulangannya pun semakin merosot tajam. Bisa-bisa ia tidak lulus ujian nanti. Keanehannya pun semakin menjadi-jadi, dan semua itu gara-gara anak gedongan yang tomboy, yaitu Flo. Atau mungkin gara-gara dukun siluman yang bernama Tukbayan Bola. Sebulan yang lalu, seluruh warga kampung heboh karena Flo hilang ketika hiking di Gunung Seluman. Polisi, tim SAR, Mahar, dan kawan-kawan sibuk mencarinya. Sampai senja pun Flo belum ditemukan di sebuah gunung yang rimba dan sunyi itu. Malam pun turun. Orang tua Flo dan para pencari mulai panik. Di tengah kepanikan itu tersiar kabar ada seorang yang sakti mandraguna yang bisa menerawang keadaan Flo hilang. Akhirnya Mahar dan kawan-kawan segera datang ke tempat tinggal orang sakti mandraguna itu. Ketua utusan memperlihatkan gulungan kertas yang diberi dukun sakti mandraguna itu.
Beliau berpesan, jika ingin menemukan anak perempuannya itu, maka carilah dia di dekat gubuk lada yang telah ditinggalkan dari penghuninya. Segera temukan atau dia akan tenggelam di bawah akar bakau. Setelah itu, kami segera mencari ke gubuk-gubuk yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Sebelum kami melangkah pergi, Sarjan yang selalu mengalungkan teropong di lehernya saat kami ingin menemukan batu cerdas itu, tiba-tiba Sarjan berteriak bahwa sebuah teriakan Itu flow. Akhirnya kami tak percaya dengan penglihatan kami di sela-sela dedaunan yang limbah. Kami sampai keluar air matanya melihat wajah kami yang terbengong-bengong pucat asih. Pulau yang berandal telah ditemukan. Hari-hari mereka selalu dihiasi canda, tawa, maupun tangis. Namun sayang, di balik semua keceriaan itu ada seorang murid yang bernama Lintang yang harus berusaha belajar di sekolahnya. Ia rela menempuh jarak 80 km untuk pulang dan pergi dari rumah, yang terkadang terlambat masuk sekolah karena seekor buaya sebesar pohon kelapa menghalang di tengah jalan. Lintang hanya berdiam diri. Tidak ada siapa-siapa yang bisa dimintai bantuan. Tiba-tiba dari arah samping muncullah seorang lelaki seram, yaitu Godengan. Yang membantu Lintang untuk mengusir buaya. Akhirnya Lintang meneruskan perjalanannya ke sekolah. Lintang merupakan murid tercerdas di sekolah. Namun sayang, semua kisah indah Laskar Pelangi harus diakhiri dengan perpisahan Lintang yang jenius. Lintang dan kawan-kawannya membuktikan bahwa bukan karena fasilitaslah yang menunjang keberhasilan dan impian, melainkan kerja keras dan kemampuan untuk meraih semua impian. Beberapa hari setelah perlombaan, Lintang tidak masuk sekolah. Mereka, kawan-kawan, dan juga Gumus menerima surat dari Lintang yang isinya Lintang tidak dapat melanjutkan sekolah karena ayahnya meninggal dunia. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kesedihan yang mendalam bagi teman-temannya. Sakit toh, Bu? Sakit toh. Maksudnya sakit toh kabel lho, Bang.